Semangat pagi semua. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pagi ini. Tetap semangat ya. Kita memulai pelajaran kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita dengarkan pujian ini. Di setiap saat hidupku, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di saat malam tergelap, di tengah taman terindah, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami, siswa-siswi SMP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tuhan, semangatkan kami pagi ini menerima pelajaran yang diberikan guru kami, agar kami mengerti sikap yang baik dan benar beribadah. Ajarilah kami selalu setia beribadah untuk memperkuat iman kami. Berkati kami semua Tuhan yang berada di lingkungan sekolah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Materi yang lalu, lanjutan bab 8 halaman 65. Materi pembelajaran kita pagi ini melanjutkan bab 8 halaman 68, sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, membaca Alkitab. Tujuan pembelajaran, siswa tahu sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, membaca Alkitab.
Nah, sekarang Ibu memberikan waktu 5 menit membaca mengenai sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ya, materi pembelajaran kita pagi ini terdiri dari 4 bagian mengenai sikap yang baik dan benar dalam beribadah secara pribadi. 1. Beribadah dengan tulus. 2. Berpenampilan sopan dan sederhana. 3. Berdiam diri menerima ajaran Tuhan. 4. Ibadah di gereja-gereja. Nah, sekarang kamu dengarkan beribadah dengan tulus. Beribadah dengan tulus dijelaskan dalam kitab Ibrani 10 ayat 22 dan 23. Kita baca bersama. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah bersih dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yaitu Tuhan, yang menjanjikannya setia. Jadi sangat jelas di dalam firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan beribadah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Bagian kedua, berpenampilan sopan dan sederhana. Para wanita berpenampilan yang sopan dan sederhana, berpakaian yang sopan, agar penampilan kita menjadi teladan bagi orang-orang atau bagi sekeliling kita. Bagian yang ketiga, berdiam diri dalam ajaran Tuhan. Para wanita berdiam diri dalam pertemuan jemaat Tuhan, terutama dalam ibadah gereja. Itulah nasihat dari para rasul Paulus. Bagian keempat, ibadah di gereja-gereja. Ibadah di gereja-gereja tertentu seperti bangsa Israel memakai alat musik seperti kecapi, gambus, rebana. Jadi ibadah membawa makna dalam perubahan pribadi sendiri. Yang kedua, sikap yang baik dan benar dalam berdoa. Bagi umat Kristen, berdoa kepada Tuhan Allah adalah secara berlutut. Ada dua hal pengajaran Yesus mengenai hal berdoa. 1. Yesus mengajarkan sikap yang baik dan benar dalam hal berdoa terdapat dalam kitab Injil Matius 6 ayat 6. Kita baca bersama. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 2. Yesus mengkritik orang-orang berdoa dengan sikap yang tidak baik dan tidak benar. Terdapat dalam kitab Injil 6 ayat 5, 7, 8. Mari kita baca
bersama. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikung-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ada 3 contoh nabi dalam sikap berdoa berlutut. 1. Nabi Daniel berdoa berlutut 3 kali sehari untuk memuji Tuhan. 2. Nabi Stefanus, ia berdoa berlutut dengan suara nyaring dan berkata, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Maksudnya kepada umat bangsa Israel. 3. Nabi Petrus. Petrus berdoa dan berlutut untuk membangkitkan orang yang sudah mati dan berkata, Tabita, bangunlah. Kemudian bangunlah orang yang sudah meninggal tadi. Sekarang bagian ketiga. Sikap yang baik dalam membaca Alkitab. Saat kita membaca Alkitab, janganlah tergesa-gesa. Membaca Alkitab diawali dengan berdoa. Bacalah Alkitab 1 pasal 1 hari. Ada 5 cara yang baik dan benar membaca Alkitab. 1. Dengan hati yang tulus membaca Alkitab. 2. Membaca Alkitab 1 pasal 1 hari. 3. Tentukan waktumu untuk membaca Alkitab. 4. Berpikir kritis. 5. Berdoa. Jadi membaca Alkitab mulai dari hati dan memiliki panggilan hati untuk membaca Alkitab. Dan luangkan waktumu untuk membaca Alkitab. Kesimpulan, dengan membaca Alkitab, berdoa, beribadah, membuat kita menyerahkan hidup, menjalani hidup, menyerahkan hidup, berserah kepada Tuhan Allah. Tugas 1. Tuliskan pada kitab mana cara beribadah dengan tulus. 2. Tuliskan 3 nama para nabi berdoa dengan cara berlutut. 3. Tuliskan bunyi kitab Matius 6 ayat 6. Pelajaran kita sampai di sini. Pelajaran minggu depan lanjutan bab 8 halaman 69 bagian G. Ingat pesan Ibu 5M. 1. Membatasi mobilitasi. 2. Menjauhi keramaian. 3. Memakai masker. 4. Mencuci tangan. 5. Menjaga jarak. Terima kasih Tuhan, pelajaran kami telah selesai. Terima kasih Tuhan, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami telah selesai berdoa mengenai sikap yang benar, mengenai beribadah, berdoa, membaca Alkitab. Ajarilah kami Tuhan agar iman kami semakin kuat, semakin dekat kepada Tuhan, agar kami anak-anak-Mu SMP menjadi mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin.